Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi di channel Ngajar Digital. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat media interaktif menggunakan Canva AI. Di sini saya sudah membuat website media pembelajaran interaktif profesi dan kewirausahaan di bidang TJKT kelas 10 fase E. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu apa saja sih isi dari website pembelajaran ini. Yang pertama adalah mengenal pengertian profesi dan jenis profesi. Di sini sudah dijelaskan pengertian profesi, kemudian jenisnya apa saja. Di sini juga ada demo interaktifnya Bapak Ibu. Di sini ada demo interaktif pekerjaan network admin, cyber security, web developer, dan IT support. Misalnya kita mengklik web developer, maka di sini akan memunculkan pengertiannya apa, tugas utamanya, serta estimasi gaji. Kemudian section selanjutnya ada skill Bapak Ibu. Di sini kita klik skill saja. Nah, di sini ada soft skill dan technical skill. Ada demo soft skill dan juga technical skill assessment. Pelajari skill yang dibutuhkan dengan demo interaktif. Kalau yang di soft skill ini ada pilih situasi, misalnya ini. Nah, di sini ada situasinya, kemudian siswa akan menjawab. Nah, jika excellent, kamu menunjukkan soft skill yang baik dalam situasi ini. Nah, seperti ini kalau demo soft skill. Kalau yang technical skill, ini klik generate random skill untuk melihat rekomendasi pembelajaran. Kita klik generate saja. Nah, di sini langsung menunjukkan data berapa persen ya skill rekomendasinya. Ada networking 65, programming 63, security 81, database 33. Dan juga disediakan nih misalnya pelajari ethical hacking, praktek dengan Linux, ambil sertifikat CEH. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada section tools. Nah, di sini siswa juga dapat mengenali berbagai tools dan peralatan yang digunakan di bidang TJKT. Ada hardware tools, network tools, security tools, dan development tools. Seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian ada section karir. Nah, di sini juga ada interaktif karir atau demo interaktif jenjang karir dan gaji. Contohnya kita memilih bidang software development. Nah, di sini jalur karirnya akan ditunjukkan. Ada junior developer, software developer, senior developer, tech lead, dan CTO. Dan juga gajinya juga ditunjukkan di sini. Kemudian ada tools gaji. Nah, di sini ada estimasi gaji berdasarkan posisi, pengalaman, dan lokasi. Kemudian kita milih contohnya Junior Network Engineer, lokasinya di Jakarta. Kita tidak memiliki sertifikasi dan pengalaman 0 tahun, maka kalau kita klik hitung gaji, nah estimasi gaji akan muncul di sini. Kemudian juga ada tipsnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada tools timeline. Nah, ini adalah timeline harian profesi TJKT. Lihat seperti apa rutinitas harian berbagai profesi di bidang TJKT. Contohnya network administrator. Nah, ini ada jadwal hariannya Bapak Ibu. Kemudian ada statistik aktivitas. Kemudian ada juga technopreneur. Nah, di sini ada pengertiannya, kemudian karakteristiknya, dan contoh technopreneur Indonesia. Nah, selanjutnya ada startup idea generator. Di sini generate ide startup teknologi berdasarkan masalah yang ingin diselesaikan. Bisa memilih kategori misalnya pendidikan, targetnya pelajar dan mahasiswa, kita generate. Nah, kemudian akan ditampilkan ide startupnya. Kemudian ada problem, solution, market size, MVP, dan next step. Ada juga bisnis model Canva interaktif. Ini siswa nanti membuat model bisnis untuk ide startupnya mereka. Kemudian ada menghitung kebutuhan funding dan proyeksi investasi untuk startup. Ini juga bisa fleksibel ya Bapak Ibu, bisa ditambahkan atau juga tidak. Kemudian ada success story dan learning path. Di sini ada kisah suksesnya perjalanan startup ya, atau membangun sebuah bisnis bidang IT. Ada learning path-nya, case success, dan next step. Nah, kemudian ada peluang usaha di bidang TJKT. Di sini sudah ada penjelasannya apa saja sih usaha di bidang TJKT. Kemudian ada modal, potensi, dan waktu. Di sini juga ada generator rencana bisnis. Buat rencana bisnis sederhana untuk ide usaha kamu. Misalnya jasa membuat website, modalnya misalnya 1 juta. Kemudian target pendapatannya misal 1.500.000. Kemudian kita generate. Nah, muncul nih. Nah, misalnya seperti ini ya. Skill yang dibutuhkan, analisis modal, target pendapatan, timeline, dan waktu.
Nah, oke, lalu bagaimana sih cara membuat website pembelajaran interaktif seperti ini menggunakan Canva AI? Pertama, Bapak Ibu buka Canva, kemudian klik Canva AI, kemudian klik kode for me. Nah, nanti akan saya cantumkan prompt yang tadi saya sudah buat. Nah, ini prompt yang saya gunakan untuk membuat website pembelajaran ini. Promptnya seperti ini. Nah, nanti akan saya cantumkan di link deskripsinya ya Bapak Ibu. Nah, versi 1 itu belum sempurna atau belum sesuai dengan keinginan saya. Belum ada skill, belum ada tools, belum ada demo interaktifnya. Masih seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Nah, masih sangat sederhana. Nah, nanti akan saya berikan prompt yang sudah saya revisi atau saya sudah perbarui menjadi website seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini versi 1. Versi 2-nya, ini di sini saya bisakah ditambahkan fitur bla 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 bla. Nah, di sini versi 2-nya baru. Versi 2-nya, nah seperti ini Bapak Ibu, Technopreneur-nya hilang. Ya memang sudah ada section skill, tool, karir, gaji, timeline, tapi Technopreneur-nya hilang. Nah, kemudian bisakah kamu tambahin section Technopreneur? Nah, baru versi 3-nya ini lengkap. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Terus gimana sih caranya biar website ini bisa diakses publik? Caranya sangat mudah Bapak Ibu. Ini kita create design. Kalau sudah jadi seperti ini ya, websitenya sudah jadi seperti keinginan kita, kita bisa hosting website ini agar bisa diakses oleh publik dan tidak private. Contoh, kita use in a design dalam bentuk website. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, klik publikasikan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa memberikan nama atau alamat situsnya. Kalau di sini saya sudah ngajar digital Technopreneur. Kemudian klik publikasikan. Nah, di sini sudah jadi websitenya dan bisa diakses publik. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Sangat mudah kan? Ini juga bisa langsung diakses oleh siswa-siswa kita. Nah, seperti ini. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja video pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.